Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Megadol Rahman. Saya akan menjelaskan tentang pengaruh budaya organisasi terhadap karyawan PT Pertamina Persero. Sejarah singkat Pertamina. Pada 10 Desember tahun 1957, perusahaan tersebut berubah nama menjadi PT Perusahaan Minyak Nasional, disingkat Permina. Hal ini diperingati sebagai lahirnya Pertamina hingga saat ini pada tahun 1960. PT Permina berubah status menjadi perusahaan negara (PN). Permina kemudian bergabung dengan PN Pertamina menjadi PN Pengembang Minyak dan Gas Bumi Negara Pertamina pada 20 Agustus tahun 1968. Selanjutnya, melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997, pemerintah mengatur peran Pertamina untuk menghasilkan dan mengolah migas dari ladang minyak serta menyediakan kebutuhan bahan bakar dan gas Indonesia. Kemudian melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, pemerintah mengubah kedudukan Pertamina sehingga menyelenggarakan PSO dilakukan melalui kegiatan usaha. Pada tahun 2003, berdasarkan PP nomor 31 tahun 2003, tanggal 18 Juni 2003, perusahaan pertama minyak dan gas bumi negara berubah nama menjadi PT Pertamina Persero yang melakukan kegiatan usaha migas pada sektor hulu hingga sektor hilir. Pada 10 Desember 2005, Pertamina mengubah lambang kuda laut menjadi anak panah dengan warna hijau, dasar hijau, biru, dan merah yang merefleksikan unsur dinamis dan kepedulian lingkungan. Pada tahun 2006, 20 Juli 2006, PT Pertamina Persero melakukan transformasi fundamental dan usaha perusahaan. Pertamina Persero mengubah visi perusahaan yaitu menjadi perusahaan minyak nasional kelas dunia pada 10 Desember 2007. Kemudian tahun 2011, Pertamina menyempurnakan visinya yaitu menjadi perusahaan energi nasional kelas 2 melalui RUPSLB tanggal 19 Juli 2012. Pertamina menambah modal di sektor memperluas kegiatan usaha perusahaan. 2015, Menteri BUMN selaku RUPS menyetujui perubahan anggaran dasar Pertamina dalam hal optimalisasi pemanfaatan sumber daya, meningkatkan modal ditempatkan dan diambil bagian oleh negara, serta perbuatan-perbuatan direksi yang memerlukan persetujuan tertulis Dewan Komisaris. Perubahan ini telah dinyatakan pada Akta Nomor 10 tanggal 11 Januari 2006, Notaris Leni Dianis Ishak, Sarjana Hukum. 2016, pada 24 November 2016, Menteri BUMN selaku RUPS sesuai dengan SK BUMN nomor S690 MBU 11 2016 menyetujui perubahan anggaran dasar Pertamina terkait dengan komposisi direksi dan Dewan Komisaris. Kewenangan atas nama direktur utama, pembagian tugas dan wewenang direksi, kehadiran rapat direktur utama dan Dewan Komisaris. Nah, ini adalah konversi logo dari tahun 1957 sampai sekarang. Kemudian, budaya organisasi perusahaan Pertamina memiliki ciri khas dalam organisasinya yang disebut dengan core values yang terdiri dari clean atau bersih, dikelola secara profesional, menghindari benturan kepentingan, tidak menulis suap, menjunjung tinggi kepercayaan dan integrasi, berpedoman pada asas tata kelola konspirasi yang baik. Yang kedua yaitu kompetitif, mampu berkompetisi dalam skala regional maupun internasional, mendorong pertumbuhan melalui investasi, membangun budaya, sadar biaya, dan menghargai kerja. Yang ketiga, adanya confident atau percaya diri, berperan dalam membangun ekonomi nasional menjadi pelopor dalam reformasi BUMN dan membangun kebangsaan bangsa. Yang keempat, adanya fokus pada pelanggan, berorientasi pada kepentingan pelanggan dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Dan kelima, adanya komersial, menciptakan nilai tambah dengan orientasi komersial, mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang sehat. Yang terakhir, adanya 6, berkemampuan atau capable, dikelola oleh pemimpin dan pekerja yang profesional dan memiliki talenta dan pengusaha teknis tinggi, berkomitmen dalam membangun riset dan pengembangan.
Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang kinerja karyawan. Kinerja karyawan menurut Mangkunagara 2001 berpendapat kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh karyawan dan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dalam hal ini, kinerja menunjukkan hasil kerja yang dicapai seseorang setelah melaksanakan tugas pekerjaan yang dibebankan oleh organisasi. Sedangkan ukuran baik atau tidak hasil kerja dapat dilihat dari mutu atau kualitas yang dicapai karyawan sesuai dengan tuntutan organisasi. Kerja dapat dicapai dengan baik apabila karyawan mampu bekerja sesuai dengan standar penilaian yang ditetapkan organisasi. Terus selanjutnya adanya aspek standar kinerja PT Pertamina Persero. Tujuan diskresi dari pengembangan perusahaan dan nilai-nilai mendukung visi dan nilai desain robust intervensi. Yang kedua, adanya terdiri dari setuju mendapatkan peran, kolaborasi, kabel, tetapkan akuratabilitas, horizontal, serta ulang, kunci proses kepentingan perusahaan, penundaan organisasi. Yang ketiga, terdirinya dari lakukan pertunjukan. Manajemen nyata memberikan pelatihan manajemen kerja, melaksanakan program pengakuan dan pengembangan jalur karir. Yang keempat, terdiri dari lanjutan bertarget, inisiatif, peningkatan manajer sumber daya manusia, dan lembaga-lembaga jangka pajak program manajer. Selanjutnya adanya budaya organisasi dengan kinerja karyawan. Yang pertama, budaya organisasi yang kuat akan membantu organisasi dalam memberikan kepastian kepada seluruh karyawan untuk tumbuh dan berkembang bersama organisasi. Pemahaman tentang budaya organisasi perlu ditanamkan sejak dini pada karyawan. Yang kedua, jika pada waktu pemulaan masuk kerja, pada karyawan masuk ke organisasi dengan berbagai karakteristik yang berbeda, maka melalui training, orientasi, dan penyesuaian diri, karyawan akan menyerap budaya organisasi yang kemudian berkembang menjadi budaya kelompok dan akhirnya diserap sebagai budaya pribadi. Yang ketiga adalah jika proses interaksi budaya organisasi menjadi budaya pribadi setelah berhasil, maka karyawan akan merasa identik dengan organisasi budaya, merasa menyatu dan tidak ada halangan. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian ini berasumsi dengan variabel independen dalam penelitiannya adalah budaya organisasi. Sedangkan variabel dependen pada penelitian ini adalah kinerja karyawan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka model analisis pada ini dapat dijelaskan pada gambar di bawah ini. Budaya organisasi tanah air, kinerja karyawan tanah air. Metode penelitian digunakan oleh peneliti adalah kuantitatif dengan menyebar 60 kuesioner kepada karyawan kantor pusat PT Pertamina, direktur sumber daya manusia. Penelitian ini termasuk dalam penelitian cross-seksional karena penelitian ini dilakukan pada waktu tertentu dalam mencari responden. Digunakan teknik confidence sampling, yaitu siapapun yang orang temui dapat dijadikan responden. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan SPSS 7 for window dengan teknik analisis statistik deskriptif, uji validasi, uji rehabilitatif, dan analisis regresi sederhana. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.